Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Seperti Bitcoin dan beberapa altcoin masih koreksi ya. Tapi setidaknya Bitcoin di hari ini cukup lumayan oke, di atas 71, bahkan semalam di atas 73.000 dolar ya. Dan ada juga beberapa altcoin yang warna merah ataupun warna hijau. Hari ini ada Aria, ada Sharon yang naik juga cukup lumayan. Ada juga naik di atas 15 bahkan hingga 40-an% ya di hari ini. Karena kalian perlu ingat lah ya, pokoknya dicatat halving Bitcoin itu terjadi setiap 4 tahun sekali, dan itu benar-benar dampaknya benar-benar luar biasa ya. Kalian bisa lihat di halving Bitcoin yang kedua di tahun 2016 ya, itu tertingginya terjadi setelah halving Bitcoin 1 tahun setelahnya, itu di tahun 2017 Bitcoin mengalami puncak tertinggi sepanjang masanya. Kemudian halving Bitcoin ketiga tahun 2020, tertingginya 2021. Kemudian halving Bitcoin keempat tahun 2024, tertingginya tahun kemarin, yaitu di tahun 2025. Artinya apa? 1 tahun setelah halving Bitcoin, Bitcoin selalu mengalami puncak tertinggi sepanjang masanya. Jadi, terus kapan lagi bang halving Bitcoin selanjutnya? Nanti catat kalian di halving Bitcoin kelima itu di tahun 2028 ya. Jadi tahun ini adalah tahun koreksi untuk Setway-nya. 2026, 2027 mulai sedikit bangkit, 2028 mulai bangkit, dan 2029 kayaknya bakal kencang banget di Bitcoin. Kalau kita lihat di halving Bitcoin sebelumnya, dampaknya benar-benar luar biasa banget ya. Nah, terus ada yang tanya, bang, kira-kira pakai exchange luar apa bang? Selain pakai exchange lokal seperti Indodax, Bittime, Toko Kripto, Peluang, Trip, dan banyak beberapa exchange lokal yang sampai dengan saat ini saya gunakan. Enak banget pakai exchange lokal. Kenapa? Selain biayanya murah, terus trade-nya juga gampang, apalagi jelas gitu ya. Dan selain pakai exchange lokal juga saya pakai exchange luar. Kenapa pakai exchange luar? Enak sih menurut saya, terutama pakai Bitget ya. Bitget juga enak. Kenapa? Trade-nya juga 0%, nggak pakai biaya. Kemudian untuk store atau withdrawalnya itu bisa gunakan peer to peer, jadi nggak pakai biaya lagi ya. Dan enaknya lagi, kalian klik aja di deskripsi video ini, ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan tuh kurang lebih 350.000 rupiah sampai dengan 400.000 rupiah. Nah, lumayan banget kan. Jadi bisa dapat P network. Jadi kalau kalian klik di kolom deskripsi ini itu ada tulisannya Bitget. Dari situ kalau bakal kotak misteri bisa dalam bentuk P network, Bitcoin, USDT, ataupun kalian juga berkesempatan dapat iPhone 17 Pro Max dan 1200 USDT. Tapi yang kotak misterinya dapat P networknya otomatis, klik aja di deskripsi video ini. Dan enaknya lagi di Bitget itu nggak namanya gangguan tiba-tiba pemeliharaan, maintenance dan lain sebagainya. Menurut saya enak dan lancar aja sih pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tapi ini tetap disclaimer dan dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah dari kalian sendiri. Karena bermain aset kripto itu sangat-sangat beresiko. Jadi tidak disarankan untuk bermain aset kripto. Tidak boleh FOMO terhadap aset kripto. Karena memang sangat-sangat beresiko banget ya. Oke, datang dari informasi pertama, datang dari P Network. Nah, kalau kita lihat hari ini ya, dari P cukup turun tapi nggak sampai 100%, hanya 0,69% dengan volume yang hari ini naik bahkan di atas 2,17% ya untuk volume perdagangan dari harga P saat ini, dan bahkan tembus di atas 11,67 juta dolar dengan market cap saat ini 1,6 miliar dolar, dan P harga saat ini dengan 0,16 dolaran. Dan mereka juga sudah listing di beberapa checks besar, termasuk ada di OKX, ada di Bitget, ada di Maxi Global, dan yang terbaru di bulan kemarin itu di bulan Maret ada di Kraken. Jadi mereka baru saja listing di bulan kemarin, listing di Kraken. Kraken adalah salah satu exchange terbesar di dunia juga. Dan ada juga Bitmart, ada Lbank, Gate.io, Maxi Global, dan lain sebagainya. Dan next adalah Binance dan Coinbase. Ini kita tunggu banget nih, beberapa checks besar buat menantikan listingnya dari si P Network tersebut ya. Mudah-mudahan di kuartal kedua ini sudah masuki di bulan April, Mei, Juni. Itu kuartal kedua, karena kuartal pertama kemarin sudah listing di Kraken, Januari, Februari, dan Maret. Di akhir kuartal pertama mereka listing di Kraken. Apakah nanti juga di kuartal kedua ada listing exchange atau bursa terbaru? Kita tunggu aja ya. Oke, kalau kita lihat dari official mereka, ada dari P Core Team, ada beberapa pembaruan yang perlu kalian ketahui. Nah, di sini kita lihat mereka mengatakan bahwa untuk menyelesaikan migrasi pertama ataupun kedua, jadi para pionir itu harus mengatur autentikasi two factor-nya atau 2FA di P Wallet melalui langkah 3 atau langkah ketiga dari daftar Prisma mainnet tersebut. Jadi bahkan langkah ini tuh diperlukan untuk lebih memperkuat keamanan akun kalian dan wallet kalian sebelum P asli itu ditransfer. Jadi kalian harus menyelesaikan 2FA dulu ya. Ini untuk mengamankan akun kita yang ada di Pioneer ataupun di hardware kalian ya.
Jadi sebuah transaksi blockchain yang tidak dapat dibalik dan tidak dapat diubah. Jadi hanya menggunakan 2FA ini, keamanannya cukup lumayan tinggi ya. Jadi kalian untuk menyelesaikan 2FA ini, para pionir juga mungkin perlu menambahkan beberapa alamat email terpercaya kalian jika tersebut memang belum kalian tambahkan ya. Jadi disarankan untuk masukkan alamat email dan lain sebagainya, misalkan beberapa 2FA-nya tersebut. Nah, kemudian distribusi pertama buat reward validator KYC ini saat ini sudah berakhir dan hadiah dihitung itu untuk lebih dari 526 juta tugas validasi yang mana diselesaikan oleh lebih dari 1 juta validator KYC. Wow. Bahkan ini menunjukkan skala dan kemampuan tenaga kerja manusia terdesentralisasi Pi di seluruh dunia dalam mendorong hasil nyata yang bermakna. Terutama itu di bidang-bidang yang memerlukan penilaian dan memasukkan beberapa akun kita sendiri ya. Jadi untuk mendapatkan manfaat dari hadiah validator KYC mendatang dan peluang kerja terdesentralisasi lainnya, jadi kalian bisa jadi pilot validator ya untuk menyelesaikan beberapa KYC dan selesaikan tugas validasi yang akurat, dan kalian bisa bergabung dengan tenaga kerja terdesentralisasi dari si Pi tersebut. Bahkan di short video mereka di channel YouTube mereka itu ada tampilan tentang reward validator mereka. Ini pertama, distribusi pertama. Ini ada kalkulasi overview dan kalian bisa lihat nih 1Pi, dan kita lihat beberapa verifikasi migration, dan ini juga mungkin kalian bisa cek aja deh di channel YouTube mereka dan di short video dari si Pi Core Team ya, atau dari Pi Network tersebut. Nah, kemudian di sini ada beberapa pembaruan Pi Network yang sudah mereka lakukan ya. Saat ini Pi sedang mempersiapkan beberapa perubahan besar, termasuk ada 210 aplikasi yang mana saat ini sudah aktif ya. Bahkan lebih dari 23.000 dev atau pengembang itu membangun di Pi App Studio, termasuk ada sebelum itu ada IRA token itu, atau lupa saya, ada token yang launchpad di Pi Network juga ya. Kemudian utilitas mainnet saat ini bahkan dipercepat dengan ekosistem mereka yang saat ini sedang berkembang sangat pesat banget. Jadi para pionir juga siap tadi ya untuk mengikuti beberapa pembaruan mereka. Yang ini kita lihat juga kabar baik dari si Pi Network tersebut. Nah, kemudian ada beberapa pembaruan juga. Jadi sini ada beberapa fitur tambahan. Jadi tambah Pi SDK saat ini tersedia di Pi App Studio juga. Bahkan pengguna Pi App Studio saat ini dapat mengintegrasikan Pi SDK ke dalam aplikasi custom yang saat ini sudah berada, dan menandai langkah besar mereka untuk menuju fungsionalitas Pi native yang saat lebih mendalam ya. Jadi kalau bagaimana cara mulainya, kalian bisa lihat aja di sini beberapa tutorial juga di Pi SDK. Ini kalian bisa buka di handphone kalian ya. Jadi di sini ada beberapa fitur yang akan dilengkapi, termasuk ada dukungan konversi mainnet, kemudian integrasi pembayaran dari Pi, kemudian juga autentikasi wallet yang ditingkatkan dan interaksi blockchain, dan ada beberapa paparan lebih besar dari komunitas pionir tersebutnya. Jadi tonggak sejarah ini memperkuat ekosistem Pi Network dan membuka peluang baru untuk utilitas nyata. Jadi bahkan para pembuat didorong untuk menambahkan Pi SDK yang mana untuk mulai membangun untuk masa depan dari Pi tersebut. Nah, kemudian di sini juga para CEO, dan kalian bisa lihat ada pendiri dari foundernya si Pi Network pun ada ditampil bersama dengan beberapa para pendiri blockchain, termasuk ada juga perusahaan mikrostrategi. Ini ada di semua di sini gitu ya. Dan mereka juga bakal mengadakan beberapa event, termasuk nanti di bulan Mei. Saya lupa eventnya, kalau nggak salah acara Coindesk ya, kalau nggak salah, atau apa di kalian mungkin kalian bisa cek aja di video saya sebelumnya tentang acara tersebut, yang mana si Cheng Diao dia akan berbicara ya sebagai pembicara di konsensus Miami di bulan depan. Bahkan keduanya itu akan menyampaikan sesi 20 menit untuk Pi Network. Bahkan ini akan menjadi pertama kali atau keduanya secara bersama-sama memimpin sesi berbicara di konferensi Web3 terbesar tersebut. Wah, ini keren banget nih ya. Jadi bukan hanya Cheng Diao, tapi ada juga Nicholas Kokalis yang bakal berbicara di acara konferensi Web3 terbesar tersebut. Ini menarik banget karena mereka diberikan waktu 20 menit untuk menyampaikan tentang Web3, AI, dan blockchain, dan serta utilitasnya. Wah, keren banget ya. Jadi kabar gembira ini menuntunkan Pi Network semakin berkembang setelah open mainnet mereka. Dan kita lihat apakah ada gebrakan selanjutnya di tahun 2026 ini. Dan terus bagaimana bang? Kalau kita lihat hari ini ya, supply mereka memang banyak banget. Supply mereka itu ada 100 miliar Pi. Ini adalah supply maksimal.
Meskipun yang beredar itu adalah 10 miliar yang saat ini, sirkulasi supply yang beredar saat ini 10 miliar. Jadi yang perlu dikurangkan adalah total supply mereka. Ini yang harus dikurangin. Minimal ada sistem pembakaran burn ya, sama seperti beberapa seperti Shiba Inu aja ada sistem pembakaran. Sebelumnya mereka bakar 50% kurang lebih ya suplai mereka dibuang. Artinya pemompaan itu terjadi ketika suplai mereka berkurang. Makanya salah satu agar Pi naik atau harganya naik ya mereka mengurangi suplai yang saat ini ada gitu ya. Bahkan suplai mereka adalah 100 miliar Pi tersebut. Dan sirkulasi ini adalah yang sudah didistribusikan kepada para pionir ya. Jadi 10 miliar ini adalah yang sudah didistribusikan ataupun yang sudah beredar di market, di bursa, di DEX ataupun di CEX, ataupun yang kalian pegang tersebut. Nah, inilah termasuk 10 miliar ini. Sedangkan 100 miliar ini itu belum dibuka. Artinya masih banyak supply Pi yang bakal dibuka. Nah, ini dikhawatirkan malah berdampak bagi harganya gitu ya. Semakin banyak supply, kalian tahu kan semakin banyak supply-nya semakin harganya semakin turun lah ya. Makanya caranya bagaimana? Ya, ini adalah dikurangi supply ini, mungkin dengan ada sistem pembakaran atau dibuang supply mereka. Itu salah satu pemompaan bisa terjadi buat Pi di kemudian hari. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, semua yang ada disclaimer dan dior. Kenapa? Karena menggali keuangan adalah di kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.